Yan Yop Ormoserai dan Asrin Rante Tasak silaturahmi dengan Forkom Lintas Kerukunan Nusantara Provinsi Papua. Jayapura, Papua, dimensitv.news.com. Pemilihan kepala daerah makin kian panas. Dari sekian banyak calon yang ikut berkompetisi khususnya di Kabupaten Jayapura, salah satu calon kuat atau calon kuda hitam yaitu Yan Yop Ormoserai dan Insinyur Asrin Rante Tasak, yang siap akan memenangkan hati rakyat di Kabupaten Jayapura untuk 5 tahun ke depan. Kali ini, dalam diskusi tersebut ada beberapa hal yang sangat dinantikan masyarakat terkait program kerja serta visi misi para calon bupati. Pertemuan itu dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Forum Lintas Kerukunan Nusantara Provinsi Papua, Junaidi Rahim. Nampak hadir Ketua Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua Edi Rante Tasak, Ketua Kerukunan Himpunan Jawa Madura, HKJM. Lalu, Waketum Flobamora, Ketua Umum Pasundan Papua, Ketua Harian Kerukunan Keluarga Maluku Utara Pengurus Kerukunan Masyarakat Batak, Ketua Umum Kawanua, didampingi sejumlah kerukunan paguyuban Nusantara lainnya. Dalam silaturahmi tersebut, Junaidi Rahim mengakui dalam pemilu kada seperti ini kami sebagai paguyuban hanya bisa mensupport dengan dukungan dan doa. Kami tidak bisa mendukung secara organisasi atau paguyuban karena kami bukan partai politik, berdasarkan ADR kami paguyuban untuk tidak berpolitik praktis. Dia mengakui posisi paguyuban Nusantara sangat mendukung pemilu damai di tanah Papua. Yang jelas warga Papua yang mendiami tanah Papua siap mendukung para kandidat yang memang ada di hati rakyat. Menurut Junaidi, kriteria Yan Yop Ormoserai dan Insinyur Asrin Rante Tasak sebagai seorang pemimpin tak diragukan lagi, karena seorang pamong sejati serta sudah makan asam garam di birokrasi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Anggota paguyuban Nusantara lainnya, Jori Lumingkowas menyebutkan Yan Yop Ormoserai adalah sosok pemimpin kuat, tegas dan berkomitmen untuk Kabupaten Jayapura. Angin berhembus kencang membawa Pak Yan Yop Ormoserai ke Kabupaten Jayapura. Pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan isi tas, katanya, disambut tawa dari paguyuban Nusantara. Dirinya bahkan meminta tim kerja pemenangan Yan Yop Ormoserai mengirimkan tim untuk segera mungkin bertemu paguyuban-paguyuban masing-masing, agar menyampaikan visi misi yang sudah disampaikan tadi cukup bagus kita dengarkan bersama, pungkasnya. Saya Jori Lumingkowas. Saya adalah bagian daripada Forkom LKN yang saat tadi barusan kami melakukan mendengar penyampaian dari calon wakil bupati dan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Jayapura, yaitu Bapak Ormoserai dan calon wakilnya adalah Bapak Rante Tasak. Kami telah mendengarkan beberapa penyampaian tentang program-program mereka untuk membangun Kabupaten Jayapura atas nama tentunya sebagai pengurus dalam Forkom. Kami sangat menyambut baik dan mengerti apa yang disampaikan, sehingga kami harapkan bahwa nanti di dalam rencana-rencana program yang akan nanti mereka tempuh di dalam pembangunan di Kabupaten Jayapura apabila mereka terpilih, tujuan-tujuan itu bisa mereka laksanakan dengan baik. Dan kami sebagai tentunya sesama warga yang tinggal di Papua, lebih khusus lagi kami yang sering ada di Kabupaten Jayapura, tentunya akan mendukung semua apabila sudah terpilih menjadi bupati di Kabupaten Jayapura dan wakil bupati. Di dalam pencalonan ini, saya melihat di Kabupaten Jayapura ini kan ada 5 pasangan calon, ya. Tentunya lewat seleksi yang sudah nanti ditentukan oleh KPU sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau mereka lolos dalam seleksi itu, maka tentunya mereka itu semua dari kelima pasangan calon ini termasuk Pak Ormoserai dan Rante Tasak ini tentu bisa diandalkan karena mereka tentunya sudah menjadi pilihan baik seleksi di partai-partai yang mendukungnya maupun suara-suara dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu tentunya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura akan menaruh harapan kepada mereka ini untuk bisa membangun Kabupaten Jayapura dengan baik. Itu kan adalah orang memang OAP dari Kabupaten Jayapura yang banyak orang juga mengenal beliau, dan dia didukung oleh beberapa partai, termasuk dalamnya adalah Partai Nasdem juga, di mana saya sendiri memang sebagai seorang
pengurus di Forkom, tapi juga pribadi saya sebagai pengurus di Partai Nasdem di Provinsi Papua, di mana ternyata Partai Nasdem ini juga ikut memberikan mengusung Bapak Ormus Sirait dan juga Rante Tasak ini dalam maju sebagai calon bupati, calon wakil bupati di Kabupaten Jayapura. Ya, dengan pengalaman beliau itu yang dimiliki sampai dengan sekarang ini ya tentu tidak diragukan orang-orang seperti itu. Dan dia selain itu kan dia juga sebagai tokoh masyarakat di sana ya. Jadi oleh karena itu kapasitasnya sebagai menjadi seorang pimpinan itu dengan kandidat-kandidat yang lain untuk calon bupati di Kabupaten Jayapura tidak diragukan ya. Tinggal tergantung bagaimana masyarakat memilih di antara semua calon-calon ini. Saya kira begitu. Makasih Pak Ketua. Saat ditemui awak media di DimensitiVnews.com, calon wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Insinyur Asrin Rante Tasak mengatakan akan membangun Kabupaten Jayapura dari semua aspek, karena Kabupaten Jayapura itu banyak potensi yang belum dikelola baik sehingga kita akan kerjakan bersama-sama. Mengenai visi misi Insinyur Rante Tasak menyampaikan ada dua hal penting, yaitu satu, membangun kampung kumuh menjadi kampung kota. Kedua, membangun sumber daya manusia yang lebih baik karena kami berdua ini anak kampung, tuturnya. Semua pertemuan saya mewakili Pak calon bupati, karena minta maaf beliau tidak sempat hadir karena ada pertemuan juga dengan komunitas yang dia sudah janji tadi, jadi tidak sempat hadir, minta maaf. Jadi sehubungan dengan visi misi yang kami telah buat yang masih dalam bentuk draft karena ini belum disampaikan ke KPU, kami sudah menyatakan bahwa visi ini akan kami perbaiki kembali sesuai dengan masukan-masukan dari Forkom tadi tentang produktif, sehat, cerdas, dan bermartabat. Jadi itu kami akan kolaborasi nanti di program kerja. Jadi apa itu bermartabat, apa itu cerdas, apa itu pintar, dan apa itu produktif. Jadi itu nanti akan kami breakdown sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Jayapura. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih. Kenapa saya pilih Kabupaten Jayapura? Karena memang saya lihat potensi yang ada di Kabupaten Jayapura karena merupakan hinterland daripada beberapa kabupaten. Karena Kabupaten Jayapura adalah pintu masuk daripada provinsi di Papua ini sebagai provinsi induk. Jadi ini memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Di situ ada bandara internasional dan rencananya akan dibangun pelabuhan yang berskala nasional juga di Papre. Jadi saya lihat bahwa memang Kabupaten Jayapura memiliki potensi yang luar biasa, baik dari segi sumber daya alam tadi maupun dari segi sumber daya lainnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kami nanti apabila kami menang untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada ini untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura. Dan kami lihat bahwa ini akan berkembang pesat dengan adanya pemekaran-pemekaran yang ada di Provinsi Papua, di mana provinsi yang ada antara lain Sarmi, Membramoraya, Kerom, dan Kota Jayapura sendiri. Ini sangat strategis kabupaten ini untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber daya alam, mengelola sumber daya yang begitu besar untuk sebesarnya kesejahteraan masyarakat. Kalau area pembangunan memang kita usahakan adalah membangun infrastruktur, utama itu infrastruktur, karena ini merupakan hinterland. Kita akan membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan semua distrik dan menghubungkan antara satu kabupaten dan kabupaten lain, karena Kabupaten Jayapura merupakan titik sentral daripada
kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Kita akan berkolaborasi dengan provinsi dan pusat untuk membangun jalan antar kabupaten. Karena kewenangan membangun jalan antar kabupaten adalah ada di provinsi dan di pusat melalui Balai Jalan Nasional. Dan kami akan upayakan supaya Kabupaten Jayapura ini tidak ketinggalan dengan kabupaten lain karena memiliki potensi alam yang luar biasa dan geografis daripada Kabupaten Jayapura sangat luas. Begitu juga dengan penduduk yang luar biasa besarnya yang dihuni oleh semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Saya kira itu, Pak. Liputan, Eduardus Lede Umbupati, Kepala Biro Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk DimensiTVnews.com, inspirasi membangun daerah.